begitu ya yang kita targetkan ke mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan ini. Jadi ini memang yang disyaratkan gitu ya oleh KKNI. Jadi harus ada CPL gitu ya yang ditargetkan mulai dari sebenarnya sikap tidak gitu ya karena mata kuliah kita bukan yang humaniora begitu ya, bukan yang ke arah sosial, jadi lebih ke arah keterampilan umum, dan keterampilan umum pun ini juga cuma satu saja begitu ya capaiannya secara umum, dan yang lebih banyak adalah kita breakdown di keterampilan khusus, kemudian pengetahuan dan capaian dari mata kuliah itu sendiri. Ya memang ini adalah pengembangan dari mata kuliah pengolahan sinyal gitu ya, yang mana nanti implementasinya lebih banyak begitu ya, lebih banyak secara aplikasinya begitu ya, terkait juga dengan pengembangan metode yang ada di pengolahan sinyal, dan itu juga kasusnya adalah spesifik di sinyal biomedik, sehingga kita mengadakan gitu ya mata kuliah ini yaitu analisis sinyal biomedis. Nah, memang sebelumnya cuman ada satu kelas gitu karena sebelumnya kan mahasiswa TB itu sedikit ya jumlahnya, sekitar dulunya itu awal-awal itu 50 sampai 60. Nah, sekarang sudah sampai ke 70 sampai 80 sehingga tidak memungkinkan kita adakan dalam satu kelas saja gitu ya, karena tidak efektif, jadi kita bagi menjadi dua kelas, T1 dan T2. Nah, yang T1 ini pengampunya Pak Akif dengan Bu Osma. Sedangkan yang T2 ini masih baru ini ya, dua-duanya baru ini. Jadi saya dan Pak Alfian gitu ya. Nah, ini mudah-mudahan nanti kita bisa menyampaikan mata kuliah ini dengan maksimal begitu ya. Kita juga bisa berdiskusi barangkali gitu ya. Adik-adik ini juga sudah semester 6, jadi saya harapkan juga akan ada diskusi interaktif begitu ya. Saya juga sangat senang kalau misalkan ada masukan gitu ya, atau mungkin keaktifan dari adik-adik ini ketika nanti kita berdiskusi, atau pertanyaan dari dosen Anda bisa aktif untuk menjawab. Ya, memang ini fokusnya gitu ya, kita ke arah wavelet ya. Kalau saya lihat begitu ya, kalau saya lihat ini concern-nya, topiknya ini ke arah wavelet. Ya, jadi kalau sebelumnya mungkin kita sudah mempelajari apa itu transformasi Fourier, gitu ya, kemudian sampai ke SPFT begitu ya. Itu kan juga sudah kita pelajari ya di pengolahan sinyal begitu ya. Nah, ini coba dikembangkan lagi begitu ya. Ternyata pengolahan sinyal itu lebih efektif begitu ya, kebanyakan gitu ya. Memang metode wavelet ini metode yang terbaru adik-adik gitu ya dalam pengolahan sinyal. Jadi maksudnya masih kategori bukan terbaru sih ya, ya masih kategori baru juga gitu ya. Yang terbaru kan sudah AI yang macam-macam itu ya. Kalau yang ini memang pengembangan dari Puyi itu sendiri begitu ya, di mana nanti kita kan biasanya pengolahan sinyal itu pada domain waktu gitu ya, time domain, kemudian frekuensi domain gitu ya. Nah, kalau di wavelet ini kita dua-duanya begitu ya. Jadi dua-duanya itu dipetakan gitu ya, baik dalam time domain maupun frekuensi domain. Nah, itu sehingga kita bisa tahu gitu ya kapan sinyal itu terjadi, dan kita juga bisa tahu dengan jelas frekuensi dari masing-masing sinyal itu. Jadi tidak sendiri-sendiri begitu ya. Ya kalau di time domain itu kan kita hanya tahu time series-nya begitu ya, kapan sinyal itu terjadi. Biasanya kan fungsinya plot grafiknya adalah magnitude gitu ya, waktu terhadap magnitude gitu ya. Nah, kemudian atau amplitude gitu ya. Nah, kalau yang frekuensi itu juga di situ kan kita bisa mengetahui domain-domain atau rentang-rentang frekuensi gitu ya dari sinyal-sinyal yang terjadi itu ya. Kalau kita punya sinyal, misalkan sinyal medis itu kan biasanya pada umumnya random gitu ya. Nah, itu terjadi pada rentang frekuensi berapa saja. Nah, kita bisa mengetahuinya dari analisis sinyalnya gitu ya, atau analisis spektrumnya dengan menggunakan transformasi Fourier gitu kan ya. Sehingga kita bisa tahu sinyal-sinyal itu kan, kalau di sinyal menurut Fourier itu kan sinyal itu kan terdiri dari beberapa komponen sinyal sinusoidal kan ya, yang memiliki masing-masing sinyal sinusoidal itu memiliki rentang frekuensi sendiri-sendiri gitu ya. Jadi merupakan gabungan dari beberapa sinyal sinusoidal. Nah, itu kalau pada domain frekuensi, sehingga kita bisa tahu oh sinyal tersebut dia gabungan dari frekuensi sinyal sekian, sekian dan sekian gitu kan ya. Nah, itu tapi hanya dalam frekuensi saja. Kita tidak tahu kapan terjadinya
rentang frekuensi tersebut adik-adik gitu ya. Jadi rentang frekuensi, misalkan rentang frekuensi noise gitu ya, kapan terjadinya kita tidak tahu gitu ya. Terus kapan terjadinya rentang frekuensi asli gitu ya. Nah, itu kita juga tidak tahu. Nah, di wavelet ini itu informasi itu dua-duanya ditampilkan gitu ya dalam satu grafik. Sehingga kita tahu breakdown dari rentang-rentang frekuensinya dan kapan terjadinya gitu ya. Nah, sehingga dengan adanya temuan metode wavelet ini gitu ya, itu dipandang lebih efektif gitu ya dalam atau lebih bermanfaat gitu ya dalam apa maksudnya keperluan pengolahan sinyal ya, terutama juga sinyal apapun gitu ya. Sinyal itu kan tidak hanya di medis. Nah, ini terutama pada sinyal medis gitu ya. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut kira-kira apa ya manfaat dari wavelet ini terhadap sinyal medis itu sampai seberapa jauh sih gitu ya efektivitasnya. Nah, itu nanti akan kita pelajari di sini. Jadi nanti di awal ini memang yang sebenarnya sih ada kontrak dan fundamental konsep gitu ya, overview dari wavelet teori. Jadi ini mohon maaf kalau belum bisa saya sampaikan, mungkin nanti next akan saya rapel begitu ya. Terus kemudian yang kedua ini refresh barangkali ya. Ya ini kalau refresh kan nanti di pertemuan kedua ini tidak banyak begitu ya. Jadi nanti saya bisa masukkan yang fundamental konsep atau overview dari wavelet teori. Ya itu kita refresh Fourier transform sama STFT. Kemudian yang ketiga, ini terlihat jelas ya adik-adik ya materinya ya. Jadi yang ketiga, iya Alvin, ini countingnya Alvin ya? Benar, counting kelasnya. Oh, oh ya, Rosa senyum-senyum aja. Atau karena saya tunjuk tiba-tiba Alvin. Nggak apa-apa Kak Alvin? Jadi counting? Oh iya, nggak apa-apa ya. Ya, itu harus siap ya Alvin ya. Ya, yang ketiga ini multi resolution analysis sama CWT ya. CWT ini CWT ya. Jadi the continuous wavelet transform. Nah, ini continuous wavelet transform. Termasuk scalingnya bagaimana, kemudian computationalnya bagaimana, begitu ya. Jadi tetap menggunakan MATLAB juga adik-adik ya. MATLAB-nya untuk sementara ini kita download yang bajakan, gitu ya. Ya pasti sudah dapat ya. Nanti kalau ada yang belum dapat saya kasih linknya untuk bisa download dan install. Kemudian di sini ada case study ya, karena memang kita plot mata kuliah ini sebagai mata kuliah yang berbasis case study. Nah, nanti jangan alergi alergi dengan banyaknya tugas gitu ya. Nanti banyak tugas yang problem solving. Ya, ini contohnya ini adik-adik ada case study untuk CVT-nya gitu ya. Continuous wavelet transform application untuk deteksi abnormalitas jantung berdasarkan sinyal suara jantung. Ya, nanti mungkin akan Bu Riris berikan akses data gitu ya, ada sinyal jantung yang abnormal. Nanti Anda bisa deteksi dengan menggunakan CVT itu bagaimana gitu ya. Tuh, pakai MATLAB gitu ya, jangan khawatir pakai MATLAB. Tidak dengan Python gitu. Kalau Python mungkin agak susah ya. Ya berikutnya wavelet teori. Nah ini wavelet teori mungkin kalau pakai MATLAB adik-adik yang ini mungkin bisa pakai toolbox-nya lah ya, yang CWT-nya ini ya, CWT-nya ini mungkin bisa cari-cari toolbox-nya. Nah ini kita coba masuk ke wavelet teori ya, ini agak-agak teori gitu ya nanti yang kita pelajari. Kita juga harus paham kan ya konsep matematik dari wavelet-nya, mathematical approach, basic factor, inner product, orthogonality, ya orthonormality, ya wavelet synthesis, discretization, dan lain sebagainya ya, wavelet series ya, kemudian sampai macam-macam mother wavelet ya, macam-macam mother wavelet. Nanti kita pelajari juga ada mother wavelet HAR gitu ya. Banyak ya macamnya ya. Mother wavelet itu kan ada HAR, ada double cheese gitu ya. Banyak sekali, mungkin ini nanti akan kita pelajari semua gitu ya. Jadi ada level 1 HAR, kemudian ini masih HAR dulu ya fokusnya kalau sepertinya yang ke-6 ini masih pada metode scaling HAR gitu ya, mother wavelet HAR. Terus yang ke-7 case study lagi. Nah, ini case study lagi untuk
identifikasi sinyal EEG gitu ya pada aplikasi stroke ya untuk klasifikasi stroke. Nah, dengan menggunakan transformasi wavelet. Jadi nanti Anda diberi data sinyal EEG, kemudian Anda coba klasifikasi kelainan stroke-nya dari sinyal EEG itu dengan menggunakan transformasi wavelet. Pengerjaannya coding gitu ya. Nanti mungkin bisa dikerjakan juga secara kelompok gitu ya. Terus UTS, kemudian setelah UTS ini lebih ke arah filtering sepertinya ini ya. Lebih ke arah filtering ini kayaknya bagiannya Pak Akif ini, filtering ini ya. Filtering ke arah artifak, kemudian adaptive filter, state space. Nah, ini sukaannya Pak Akif ini ya, state space. Pemodelan-pemodelan seperti ini Pak Akif ini yang suka ini ya. Tapi ya itu ada manfaatnya juga ya adik-adik ya, untuk observer, estimator, kemudian ada Kalman filter ya. Kalman filter pun juga ini ada 2 kali dipelajarinya gitu ya. Assignment, nah assignment-nya banyak ini ada assignment 1, assignment 2, assignment 3, kemudian ada case study-nya ini, deteksi PQRST ya, position in ECG, signal and estimation O2 saturation from PPG. Oh, jadi nanti case study-nya ada 2 macam. Jadi adik-adik nanti diberi data ECG dan juga PPG. Dari ECG, nah ini tantangan juga ini ya, dulu pernah skripsi anak fisika, saya membimbing ini ya dengan Pak Akif, mendeteksi puncak-puncak dari PQRST dari sinyal ECG, tapi dengan menggunakan MATLAB. Nggak tahu ini nanti Pak Akif metodenya pakai apa. Kalau kemarin anak fisika ini cuman coding biasa saja gitu ya, jadi cuman mendeteksi mana puncak, mana lembah gitu ya dengan bahasa pemrograman yang dia create sendiri gitu. Sehingga nanti bisa deteksi mana puncak PQ, QR, biasanya itu time delay-nya yang dideteksi ya. Jadi time delay jarak antara PQ berapa gitu waktunya itu kan yang dibutuhkan kan ya, informasi itu untuk diagnosis ya. Diagnosis oleh dokter itu kan time delay-nya itu yang dibutuhkan. Itu kemarin anak fisika mengerjakan itu tapi dengan coding biasa dia bikin sendiri mendeteksi puncak dan lembahnya dari sinyal ECG. Kalau O2 saturation from PPG mungkin dari sistol sama diastolnya barangkali ya dari sinyal PPG. Jadi sinyal PPG itu kalau kita plot itu ternyata bisa menggambarkan profil sistol sama diastol adik-adik gitu ya. Nah, nanti di situ barangkali bisa mengestimasi gitu ya O2-nya, kadar O2-nya, saturasinya bagaimana dari sinyal PPG-nya. Nah, sinyal PPG ini juga time series. Ya, nanti butuh ini sih, butuh skill. Apakah diolahnya nanti time series atau single pulse gitu ya. Kan kalau time series kan terdiri dari banyak pulsa ya, banyak pulse gitu kan. Kalau single pulse satu-satu ya itu nanti gimana caranya? Kan paling mudah memang single pulse ya adik-adik ya. Mengamatinya kita bisa ekstrak fiturnya gitu ya dalam single pulse. Nah, tapi kalau misalkan dalam periode waktu tertentu gitu ya, bagaimana gitu ya dari single pulse itu bisa diintegrasikan dalam time series gitu ya, dalam satu waktu tertentu gitu ya, sehingga nanti keluar berapa prediksi dari O2 saturasinya gitu. Terus yang terakhir final project explanation mungkin ini lebih ke arah presentasi sepertinya ya nanti ya, mungkin menyampaikan hasil dari pengerjaan case study-nya itu. Ya mungkin gitu adik-adik